Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan akan menyampaikan presentasi tentang integrasi nasional. Perkenalkan anggota-anggota kelompok, nama saya Amelie Senanustion, rekan saya Salma Nadilah, Nadia Wulandari, dan Rivaldo Prayoga. Dan sekarang kami akan memulai presentasinya. Silahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi 1, yaitu definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari 2 kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integral, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, integrasi nasional adalah usaha dan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang A, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalunya. Yang B, adanya ideologi nasional. Yang C, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang D, adanya ancaman dari luar. Faktor pendukung integrasi nasional. Yang A, penggunaan bahasa Indonesia. Yang B, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Yang C, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang D, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang A, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang B, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang C, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang D, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan rekan kami Salma Nadilah. Kepada Salma Nadilah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pentingnya integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia yaitu untuk diwujudkannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, konflik terjadi di mana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan.
upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan sesama, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Yang selanjutnya, proses integrasi nasional. Yang pertama, bagaimana proses integrasi nasional Indonesia? Yang A, modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang B, memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat sangat munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Yang C, pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam pengguna sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Yang D, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa, berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami. Ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Next, Kak. Selanjutnya, ancaman integrasi nasional. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer dalam negeri. Disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang kedua, ancaman militer luar negeri. Ada beberapa macam, yaitu pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, dan aksi teror yang terus dilakukan oleh terorisme internasional. Baiklah, hanya itu yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Rivaldo Prayoga. Kepada Rivaldo Prayoga, dipersilahkan. Maaf Bang, itu dulu mic-nya Bang. Enggak kedengeran. Baiklah, yang B, ancaman non-militer. 1. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman berbasis ideologi ini dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. 2. Ancaman berdimensi politik.
Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya HAM, hak asasi manusia, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi dua, yakni internal serta eksternal. Ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas. Ancaman yang berasal dari eksternal bisa berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi, serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. 4. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan, yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. 1. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat serta semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai serta alat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Itulah yang kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada yang di atas, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.